Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-111, dengan judul Kurang Ajar. Langsung ke dalam alurnya. Penampilan Wang Lin, tindakannya yang bersih, dan kata-katanya menyebabkan semua orang menjadi diam. Ekspresi Grand Empyrean Jiu disuram. Dia merasa merobek dan membakar rasa sakit di dalam tubuhnya, tetapi dia menekannya dengan kultivasi yang kuat. Dia menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak mengira Kaisar Surgawi menyerahkan tubuh Grand Empyrean-nya dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang Kaisar Langit. Meski begitu, itu baik-baik saja. Meskipun Kaisar Surgawi telah meledak, kepala telah dibuka. Kutukan leluhur tersebar di antara mereka, jadi itu tidak fatal. Mereka juga tidak punya alasan untuk bertarung satu sama lain, sehingga mereka tidak akan memperburuk kutukan. Mereka akan mengambil apa yang mereka butuhkan dan kemudian akan kembali ke gua-gua mereka untuk pergi ke budidaya pintu dekat untuk perlahan-lahan menghilangkan kutukan. Namun, apa yang menyebabkan Jiu disalah perhitungan lagi adalah Wang Lin masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, sepertinya tingkat budidayanya telah meningkat, dan sekarang dia telah mengambil inisiatif. Sekarang mereka dipengaruhi oleh kutukan leluhur, mereka berada dalam posisi pasif. Tidak jauh, wajah Grand Empyrean Wu Feng cepat menua dan matanya redup. Tubuhnya bergetar dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Adapun Grand Empyrean Dao Yi, dia ditutupi oleh gas hitam dan dipenuhi dengan rasa sakit saat dia menanggung kutukan leluhur yang mencoba untuk melelehkan tubuhnya. Sekarang setelah Wang Lin muncul, dia merasa marah bersama dengan rasa sakitnya. Kemarahan ini datang dari seekor semut yang berani membentangkan taringnya melawan singa. Sombong, berpacaran dengan kematian. Dao Yi menjerit. Dia memiliki kultivasi terlemah di antara para Grand Empyreans dan sekarang dia berada di bawah kutukan leluhur, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bahkan jika Wang Lin nomor satu di antara Ascendan Empyreans, dia masih semut. Saat dia berbicara, Dao Yi mengubah rasa sakit yang dia rasakan menjadi niat membunuh dan bergegas menuju Wang Lin. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan gas hitam berkumpul di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Satu telapak tangan jatuh dan dunia seakan berhenti seolah-olah semuanya telah menyatu menjadi dan turun ke Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam tiba-tiba mendongak, dan tatapannya penuh dengan ketidakpedulian. Saat telapak tangan itu turun, ia menurunkan orang gila itu dan melambai. Gemuruh-gemuruh bergema saat pembantaian hitam membentuk jaring sebelum Wang Lin. Saat jaring muncul, rambut hitam Wang Lin bergerak tanpa angin. Aura pembantaian dan kehancuran menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah roh pembantaian dan kehancuran. Ketika pembantaian muncul, itu adalah awal dari akhir. Jaring ini memiliki guntur hitam yang melintang di atasnya dan berisi kekuatan pembantaian yang merusak. Segera bertabrakan dengan telapak tangan Dao Yi. Gemuruh-gemuruh bergema dan guntur runtuh. Tubuh Wang Lin gemetar dan terbelah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia kembali dalam sekejap, dan matanya masih dingin dan acuh tak acuh. Pembantaian tidak bisa dihancurkan. Meskipun Dao Yi adalah Grand Empyrean, dia saat ini sedang dipengaruhi oleh kutukan leluhur dan karenanya hanya bisa menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya. Dia juga harus menghadapi guntur pembantaian Wang Lin, yang menyebabkannya gemetar dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan dia segera merasakan aura aneh datang dari guntur. Aura ini mulai mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Ini juga pertama kalinya Dao Yi dipukul mundur oleh Empyrean Non-Grand setelah dia menjadi Grand Empyrean.
Dia hampir melupakan perasaan ini, dan ketika perasaan itu menyergapnya, dia merasa tidak percaya. Aura pembantaian ini juga menyebabkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi lebih keras. Potongan-potongan daging busuk jatuh dari wajahnya. Kekuatan kutukan leluhur menjadi lebih kuat. Kamu, saat Daoyi berbicara, kata-katanya menjadi desisan karena rasa sakit yang hebat. Jika itu adalah Empyrean Ascendan, mereka pasti sudah binasa karena rasa sakit ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan perlahan berkata, Daoyi, jika kamu masih ingin bertarung, aku tidak keberatan menonton kutukan leluhur menjadi lebih serius dan melihat apakah kamu jatuh atau tidak. Daoyi menatap Wang Lin tetapi tidak berbicara. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa takut bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Bahkan lebih banyak potongan daging busuk jatuh dari wajahnya. Dia tidak lagi terlihat secantik yang dia lakukan di masa lalu. Ekspresi Jiu disuram saat tatapannya jatuh pada Wang Lin. Wang Lin, pria tua ini mengakui bahwa aku telah meremehkanmu lagi. Anda bersembunyi sampai sekarang dan muncul pada saat ini untuk mengambil inisiatif. Bahkan lelaki tua ini mengagumi Anda. Namun, jika kamu berpikir kamu bisa menggunakan fakta bahwa kita harus berurusan dengan kutukan leluhur untuk mengambil kepala nenek moyang surgawi, itu tidak mungkin. Wang Lin, kamu orang yang pintar. Orang tua ini benar-benar tidak ingin bertindak, karena itu akan membuat kutukan leluhur menjadi lebih buruk, tetapi jangan memaksaku. Serahkan kepala dan orang tua ini akan membiarkan Anda pergi dari sini dengan aman. Kami akan bersumpah untuk tidak melukai Anda di masa depan dan bahkan membantu Anda menjadi Grand Empyrean. Jika Anda masih serakah, maka ini akan menjadi makam Anda. Jiu berkata dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Bahkan Gemini sekarang sangat lemah, jadi dia bukan lawan lelaki tua ini. Selain itu, ada juga Wu Feng dan Daoyi. Meskipun tak satu pun dari mereka yang bisa menampilkan kekuatan penuh mereka dan harus berurusan dengan kutukan leluhur, mereka masih bisa sedikit menunda Gemini. Selain itu, guru kekaisaran Dao Wang Haizi juga ada di sini. Wang Lin, jangan mencari mati. Terlebih lagi, Grand Empyreans manapun dapat membakar kekuatan Grand Empyrean untuk menghancurkanmu. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati semua orang. Pada saat yang sama, Grand Empyrean Gemini bergerak dan tiba di sebelah Wang Lin. Wajahnya langsung berubah pucat dan cahaya ungu menutupi tubuhnya. Tubuhnya tampak meleleh dan kembali menjadi dua gadis kecil. Wajah kedua gadis kecil itu pucat pasi dan mereka terlihat sangat lemah. Tampaknya menjadi satu yang mengharuskan mereka untuk membayar harga yang mahal. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat mereka muncul di sampingnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Celestial Ancestor. Kepala bergetar dan dua mata yang diselimuti cahaya keemasan terlempar keluar dari kepala. Kepala Celestial Ancestor berisi kutukan leluhur, tetapi kutukan ini telah dipatahkan oleh Kaisar dan rombongan Celestial. Kembali ketika Wang Lin mengumpulkan jiwa Kaisar Surgawi, dia menjadi sadar akan hal ini dan tidak khawatir tentang kutukan. Mata Celestial Ancestor dulunya adalah satu, dan setelah mereka terbang keluar, kedua gadis kecil itu segera meraih mereka. Karena item ini berguna untuk Grand Empyrean Gemini, maka silakan menerimanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Saat Wang Lin berbicara, ekspresi Jiu berubah. Dia meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Mata Daoyi merah darah saat dia bergegas ke depan sambil tertutup gas hitam. Wu Feng, serangan Haizi sekaligus. Jiu merasa sangat sedih. Dia adalah seorang Grand Empyrean yang telah hidup terlalu lama, tetapi sekarang dia harus memanggil orang lain untuk meminta bantuan. Ini merupakan penghinaan yang langka baginya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jiu dipenuhi dengan niat membunuh.
Ketika dia mendekat, Grand Empyrean Gemini, yang telah berubah menjadi dua gadis kecil, masing-masing memegang mata. Meskipun wajah mereka pucat, tatapan mereka tegas. Tubuh mereka bergetar ketika mereka menyatu kembali ke Gemini yang asli dan bergegas menuju Jiu Di dan Daoyi. Gemuruh-gemuruh bergema. Di kejauhan, Wu Feng ragu-ragu. Empyrean Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya karena dia jelas sedang berjuang. Saat Grand Empyrean Gemini menentang Jiu Di dan Daoyi, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya menciptakan dua sinar cahaya hitam yang memotong dua telinga Celestial Ancestor. Darah emas berceceran ketika sepasang telinga bersinar terang dan terbang menuju Wu Feng. Grand Empyrean Wu Feng, ini yang kamu butuhkan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Grand Empyrean Wu Feng mengangkat tangan kanannya dan menangkap mereka. Dia diam-diam meletakkan telinga dan mundur beberapa langkah. Dia tidak perlu berpartisipasi, terutama dengan kutukan padanya. Dia tidak ingin bertindak, dan dia harus kembali ke guanya untuk menyingkirkan kutukan. Saat mundur, Wu Feng tetap diam dan hanya memberi Wang Lin tatapan yang mendalam. Dia berbalik dan menghilang. Ketika Jiu Di, yang dihadang oleh Gemini, melihat ini, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengepalkan giginya dan mengaum. Cahaya putih meletus dari tubuhnya dan membentuk matahari putih di belakangnya. Serigala putih meraung dan kepalanya menembus tubuh Jiu Di, terbang menuju Gemini. Daoyi, Haizi, curi kepalanya. Jiu Di meletus kekuatan penuhnya dengan risiko kutukan leluhur untuk bertarung melawan Gemini. Dalam sekejap, Daoyi terbang di atas Gemini dan matahari juga muncul di belakangnya. Dia juga habis-habisan dengan mengorbankan kutukan yang semakin memburuk. Tapi dia yang terlemah di antara para Grand Empyreans dan kutukan leluhur di tubuhnya sangat serius. Pada saat ini, matahari redup, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dia masih tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Itu sudah cukup untuk membunuh Ascendan Empyrean, tetapi membunuh Wang Lin yang berambut hitam dalam waktu singkat tidak mungkin. Dia masih membutuhkan bantuan Haizi. Jika Haizi membantunya dengan mantra klan Dao Wang, mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Ekspresi Wang Lin tenang dan kepala leluhur Celestial mundur bersamanya. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Haizi yang sedang berjuang. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda Empyrean Exalt Haizi atau Guru Kekaisaran Haizi, klan Dao Wang Anda menggunakan saya untuk melepaskan segel. Bahkan jika kamu bergabung dengan Jiu Di, paling banyak aku menyerah, tapi tidak mungkin bagiku untuk mati di sini. Sebagai hasilnya, bahkan jika Anda berpartisipasi, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan itu tidak akan ada gunanya bagi klan Dao Wang Anda. Jika Anda tidak berpartisipasi, maka saya dapat menghapus semua yang telah terjadi. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Petik 2. Episode ke-112, dengan judul Son of the Grand Empyrean. Langsung ke dalam alurnya. Haizi diam-diam merenung dan mendesah. Dia tidak menyerang dan menutup matanya. Jiu Di mengertakkan gigi karena keputusan Haizi, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Namun, dia tidak mencoba membujuknya. Dia mulai bertarung melawan Gemini. Gemuruh-gemuruh dari pertempuran mereka menyebar ke segala arah. Lebih banyak gemuruh bergema saat Daoyi mendekati Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia akan membunuh Wang Lin dan menggunakan darah segar Wang Lin untuk menghilangkan rasa malunya. Ekspresi Wang Lin sedingin biasanya. Ketika Daoyi tiba, jejak niat pertempuran yang langka muncul di matanya. Niat pertempuran ini tidak muncul dalam dirinya dalam waktu yang lama. Ini dari pemahamannya tentang esensi niat pertempuran yang telah diperolehnya di dunia gua. Ini adalah puncak dari pembudidaya seperti kita tidak pernah menyusut dari perkelahian. Daoyi.
Wang Lin berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan mengeluarkan raungan di langit. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin dan dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah fragmen pedang emas muncul di tangannya. Ini adalah bagian dari pedang leluhur celestial yang Jiu diberikan padanya di jalan panjang. Pada saat itu, Jiudi tidak pernah bisa membayangkan bahwa Wang Lin akan selamat dari rencana klan Dao Wang. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberi Wang Lin fragmen ini. Setelah memadukan fragmen ini ke dalam tubuhnya, mata Wang Lin yang berambut hitam mengungkapkan cahaya yang aneh. Dia melangkah maju dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. 5 elemen tubuh sejati, keluar. 3 esensi halus, keluar. Pembatasan, awal mutlak, keluar. Dengan satu gelombang, selain dari pembantaian, guntur, dan akhir absolut, semua esensinya meninggalkan tubuh. Sekarang Wang Lin yang berambut hitam itu seperti penjelmaan pembantaian dan kehancuran saat ia menuduh Dao Yi. Keduanya mulai pembantaian yang menggelegar di langit. Dao Yi meraung. Meminjam kekuatan matahari, semua yang ada di dunia terintegrasi menjadi satu. Setiap serangan dan gerakan berisi kekuatan mantra agamanya, dan dia bertabrakan dengan Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam runtuh lagi dan lagi tetapi tampak abadi. Sialan, setelah Wang Lin ini mengambil bentuk berambut hitam ini, dia sangat sulit untuk ditangani. Dao Yi menahan rasa sakit kutukan leluhur dan terus menyerang, tetapi dia dipaksa kembali oleh Wang yang berambut hitam Lin lagi dan lagi. Ini menyebabkan kutukan leluhur di tubuhnya memburuk. Saat gemuruh-gemuruh bergema, tubuh Wang Lin yang berambut hitam jatuh sekali lagi menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampaknya mengandung kehidupan dan bergegas menuju Dao Yi. Gas hitam berkumpul sebelum Dao Yi. Sebuah jari terbentang dari gas hitam, mencapai ke arah Dao Yi. Dao Yi tiba-tiba berbalik, dan wajahnya hampir seperti tengkorak sekarang. Daging dan darah jatuh saat air berdarah keluar dari tubuhnya. Dia melemparkan pukulan dan seluruh dunia sepertinya berhenti bergerak, termasuk gas hitam. Ketika pukulannya mendarat, jari Wang Lin runtuh dan gas hitam itu terlempar ke belakang. Gas hitam direformasi ke tubuh Wang Lin 100 kaki jauhnya. Tapi Dao Yi mundur 3 langkah. Aura pembantaian, yang sudah sulit untuk dihilangkan, tampaknya telah menyatu dengan kutukan leluhur. Ini membuatnya melolong menyakitkan di langit. Mata Wang Lin yang berambut hitam itu dingin dan dia bergegas keluar sekali lagi. Pada saat yang sama, tubuh sejati 5 elemen yang dia paksakan menyelesaikan esensi terakhir, esensi logam, setelah mengintegrasikan fragmen pedang. Meskipun penyelesaian esensi logam tidak membentuk tubuh esensi sejati, itu memungkinkan tubuh sejati 5 elemen menjadi lengkap. Saat kekuatan berputar, 5 elemen sempurna menyatu menjadi satu. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin meletus dengan kekuatan mengejutkan dan menatap Dao Yi. Saat dia melangkah maju, 5 elemen mengelilinginya. 5 warna di sekitar tubuhnya seperti jubah 5 warna. Bumi yang diwakili hitam. Logam berwarna kuning mewakili. Kayu mewakili hijau. Air biru mewakili. Merah mewakili api. Tubuh sejati 5 elemen mendekat dan mengangkat tangan kanannya, menyebabkan 5 elemen bergerak. Bumi hitam berubah menjadi tanah yang luas. Tanah ini adalah ilusi, tetapi dipenuhi dengan esensi bumi yang mengejutkan. Gemuruh-gemuruh bergema. Sepertinya bumi telah terbangun dan berubah menjadi raksasa bumi. Itu membuat pukulan pada Dao Yi. Ada juga logam. Setelah itu muncul, itu bersinar terang dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pedang itu hanya ilusi, tetapi mereka dipenuhi dengan esensi logam tanpa akhir. Mereka berubah menjadi hujan pedang yang jatuh pada Dao Yi. Esensi kayu berubah menjadi pohon setinggi 1000 kaki di langit dan menabrak Dao Yi.
Pohon raksasa ini tampak seperti bisa menghancurkan dunia. Air dan api berubah menjadi gelombang api dan air yang menyapu Daoyi. Pada saat yang sama, mata Wang Lin yang berambut hitam menyala. Dia melangkah maju dan tubuhnya meledak menjadi petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju Daoyi. Ini adalah serangan terkuatnya ketika tubuh pembantaian asli dan tubuh sejati 5 elemen bergabung. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia dan Daoyi menjerit sengsara. Pakaiannya rusak dan darah mengalir keluar dari celah di wajahnya. Matahari buram di belakangnya tiba-tiba runtuh. Runtuhnya matahari menciptakan dampak yang kuat dan menyebabkan kayu yang masuk hancur dan manusia bumi hancur. Lautan air dan api didorong mundur dan pedang logam yang tak terhitung jumlahnya runtuh. 5 elemen tersebar dan direformasi menjadi tubuh sejati 5 elemen Wang Lin. Itu juga menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya milik Wang Lin yang berambut hitam meledak. Gas hitam muncul dan mundur untuk mereformasi tubuh Wang Lin yang berambut hitam. Daoyi menjerit sengsara. Satu-satunya hal yang tersisa di wajahnya adalah matanya. Namun, matanya seperti api hantu dan sekarang dipenuhi dengan rasa takut. Dia takut tidak hanya Wang Lin, tetapi juga kutukan leluhur yang benar-benar meletus. Dia bisa dengan jelas merasakan kutukan leluhur mulai membakar jiwanya. Jika dia terus bertarung dan bukannya segera pergi untuk menyesuaikan diri, dia kemungkinan akan jatuh. Penguasa ini tidak mau membiarkan ini terjadi. Daoyi meraung dan bergegas ke langit untuk pergi. Dia tidak lagi berani bertarung, dia merasakan bayangan kematian menyelimutinya. Segel esensi pembatasan, langit. Esensi awal mutlak, Sunderet Night. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, menutupi dunia. Wang Lin dan tubuh kanan 5 elemen Wang Lin berkata pada saat yang sama. Tepat ketika Daoyi hendak pergi, langit yang hancur di atasnya tiba-tiba melintas dan sebuah rune muncul. Ini adalah kekuatan penyegelan esensi pembatasan Wang Lin. Setelah esensi pembatasan, matahari yang cerah muncul. Itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan esensi pembatasan, menciptakan pemandangan cahaya yang menyegel dunia. Tak lama setelah itu, 3 esensi halus tiba-tiba muncul dan membentuk kabut yang mengelilingi segel. Kabut ini berisi Dao Wang Lin, dan menyebar ke langit. Itu berisi kekuatan penyegelan yang kuat. Kamu ingin pergi. Wang Lin berambut hitam dan tubuh sejati 5 elemennya dibebankan pada Daoyi. Di kejauhan, Jiudi mengungkapkan ekspresi kaget. Saat serangannya bertabrakan dengan Gemini, dia mengobati dan akan menuju ke Wang Lin. Wajah Gemini pucat, tapi dia mengepalkan giginya dan memblokirnya sekali lagi. Jiudi meraung marah. Gemini, itu sudah cukup. Kaisar surga sudah mati. Apakah Anda akan membiarkan Daoyi dihancurkan oleh kutukan leluhur juga? Petik 2. Gemini berhenti. Lagi pula, dia milik klan Celestial. Tubuh Daoyi juga mulai membusuk. Saat ini, dia tampak sangat menakutkan. Rasa sakit dan kegilaan memenuhi matanya dan nyala api yang tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Dia meraung dan meninju langit. Dunia bergemuruh dan meterai yang diciptakan oleh pembatasan, permulaan absolut, dan ketiga esensi halus runtuh. Daoyi, yang telah membakar tubuhnya sendiri untuk meminjam kekuatan, segera bergegas keluar. Melihat Daoyi hendak melarikan diri, mata Wang Lin yang berambut hitam dan tubuh sejati 5 elemennya menyala pada saat yang sama. Anda bisa melarikan diri, tetapi Sekte Daoyi tidak bisa melarikan diri. Kata-kata ini berasal dari Wang Lin yang berambut hitam, dan mereka dipenuhi dengan pembantaian dan kehancuran. Bagaimana kamu bisa bertarung kapanpun kamu ingin bertarung dan pergi kapanpun kamu ingin pergi? Ini adalah kata-kata dari tubuh sejati 5 elemen. Mata Daoyi dipenuhi dengan kegilaan. Dia tidak ragu-ragu membakar tubuhnya untuk pergi dan pergi ke budidaya pintu tertutup.
Sekte apa? Klan celestial apa? Tidak ada yang penting sekarang. Dia bergegas maju dan tubuhnya menjadi buram. Pada saat yang sama, Jiudi maju ke depan sementara Gemini berhenti. Dia tampak seperti akan menghentikan pengejaran Wang Lin tetapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Wang Lin yang berambut hitam menyala dan dia tidak ragu sama sekali. Saat Daoyi melarikan diri dan Jiudi mendekat, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju tubuh sejati 5 elemen. Mereka menyatu menjadi sosok buram. Esensi pembatasan, kembali. Awal mutlak, kembali. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, kembali. 5 elemen tubuh sejati, mengembun, pembantaian guntur esensi tubuh sejati, mengembun, esensi halus, mengembun. Sosok buram dengan cepat berubah untuk membentuk tubuh Wang Lin. Rambutnya tidak sepenuhnya hitam dan tidak sepenuhnya putih, tetapi setengah hitam dan setengah putih. Saat dia melihat ke atas, aura yang membuat pupil Jiudi menyusut dari tubuh Wang Lin. Ini adalah bentuk terkuatnya selain dari avatarnya di kekosongan. Ini adalah bentuk puncaknya setelah dia menyerap beberapa warisan leluhur celestial dan menyatukan tubuh sejati pembantaian dan 5 elemennya bersama. Di belakangnya, garis besar hitam dan putih matahari muncul. Matahari ini tidak jelas dan hanya garis besar, tetapi menyebabkan hati Haizi, Jiudi, Gemini, dan Daoyi yang melarikan diri gemetar. Ini bukan dibentuk oleh mantra. Ini adalah matahari Grand Empyrean. Ini tidak mungkin. Dia tidak pernah pergi ke alam dewa abadi. Bagaimana mungkin dia memiliki matahari Grand Empyrean? Meski buram, tapi itu memang garis besar matahari Grand Empyrean. Petik 2. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyingkat matahari Grand Empyrean dengan paksa. Orang ini. Episode ke-113, dengan judul Tinggalkan di Balik Dao Fei. Langsung ke dalam alurnya. Matahari Grand Empyrean adalah campuran hitam dan putih. Itu memancarkan cahaya aneh yang menerangi dunia dan menutupi kekosongan di belakang Wang Lin. Ini adalah kekuatan terkuat Wang Lin. Ketika matahari Grand Empyrean muncul, Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju Daoyi yang terkejut. Mata Jiudi menjadi serius dan pupil matanya menyusut saat dia maju ke depan untuk menghentikan Wang Lin. Dia tidak bisa menonton Daoyi jatuh ke kutukan leluhur. Dia tidak ingin klan celestial berada dalam kondisi menyedihkan di mana keseimbangan dengan klan kuno rusak. Sekarang Kaisar Langit telah jatuh, tidak ada yang bisa terjadi pada Daoyi. Saat Jiudi bergerak maju, cahaya putih menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, matahari putih muncul dan membentuk serigala putih raksasa. Itu mengaum dan bergegas ke depan untuk memblokir Wang Lin. Keduanya semakin dekat dan dekat. Wang Lin, Daoyi tidak bisa dibunuh. Jiudi mengeluarkan raungan dan serigala putih di sekitarnya membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat serigala putih mendekat, matahari hitam dan putih melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dengan cepat menyusut dan memasuki tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin mengandung kekuatan penuh garis besar Grand Empyrean. Dia membalikkan tubuhnya dan menendang serigala. Pada titik ini, satu pukulan dan satu tendangan mengandung kekuatan dunia dan bisa memicu mantra apapun. Dengan tendangan ini, kekosongan bergetar. Dari kejauhan, ini bukan lagi tabrakan serigala putih dan tendangan Wang Lin, tetapi tabrakan matahari putih dan matahari hitam dan putih. Gemuruh-gemuruh bergema ke segala arah. Saat gemuruh-gemuruh bergema, matahari putih Grand Empyrean Jiudi bergetar. Serigala putih melolong ketika tubuh besarnya runtuh karena dampaknya. Hanya kepala yang tersisa, dan itu terlempar ke belakang. Ekspresi Jiudi pucat dan matanya penuh kejutan.
Dia berada di bawah pengaruh kutukan leluhur dan karena itu perlu membagi kekuatannya untuk menekannya, dan dia baru saja melawan Gemini, menyebabkan dia berada dalam kondisi terlemahnya, tetapi dia masih seorang Grand Empyrean. Dia bahkan sangat kuat di antara para Grand Empyreans. Dan meskipun pihak lain telah menyingkat garis besar matahari Grand Empyrean, itu hanya garis besar. Itu seperti biji yang belum berbunga atau berbuah. Namun, dengan hanya garis besar matahari Grand Empyrean, Wang Lin telah mampu memaksanya kembali sementara dia menunjukkan kekuatan penuh dari apa yang bisa dia gunakan sekarang. Ini tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa matahari Grand Empyrean Wang Lin yang kental tidak biasa. Ini jelas bukan matahari Grand Empyrean yang biasa. Jiu Di bergegas maju sekali lagi. Ketika dua Grand Empyrean matahari bertabrakan, Wang Lin dipaksa kembali dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya bergetar dan dia bergegas ke langit. Tindakan tergesa-gesa Jiu Di tidak dapat menghalangi Wang Lin. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju Dao Yi, yang tertutupi sejumlah besar gas hitam dan yang tubuhnya membusuk. Dengan satu langkah, dia mendekat. Ketika Dao Yi melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, kegilaan muncul di matanya dan dia mengaum ketika dia mengangkat tangan kanannya. Dia meraih ke dalam kekosongan dan pisau setengah bulan hitam muncul di tangannya. Bilah ini tertutup niat membunuh, dan dia berbalik untuk memotong Wang Lin. Wang Lin, jika kamu ingin membunuhku, maka mati bersamaku. Dalam kegilaan Dao Yi, pedangnya turun ke Wang Lin, tetapi ketika bilahnya mendekat, tubuh Wang Lin bergetar dan berubah menjadi 99 bayangan. 99 gambar di sekelilingnya mengelilingi daerah itu, dan ketika bilahnya melintas, gemuruh yang menggema bergema. Lebih dari 90 hancur, tetapi sisanya menerobos dan mengembun ke Wang Lin sebelum Dao Yi. Wajah Wang Lin pucat. Setelah dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tempat di antara alis tengkorak Dao Yi. Dengan bang, tubuh Dao Yi jatuh dari langit dan teriakan menyedihkan bergema. Kutukan leluhur benar-benar meletus, dan ketika dia jatuh, banyak daging dan darah jatuh. Sekarang setengah dari tubuhnya di bawah pakaiannya yang patah hanyalah tulang belulang. Dengan keras, dia mendarat di tanah yang rusak. Aku tidak mau membiarkan ini terjadi. Dao Yi dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena kutukan leluhur, dia tidak akan berakhir seperti ini sebelum Wang Lin. Tapi sekarang, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Jiu Di berbalik, mengertakkan gigi, dan meraung, Wang Lin, cukup. Anda dapat mengambil kepala leluhur celestial. Haizi, kamu tidak bisa menyerang Wang Lin, tetapi kamu harus menyelamatkan Dao Yi. Haizi diam-diam merenungkan dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Dao Yi, yang telah mendarat di tanah. Dengan kekuatan klan Dao Wang, kumpulkan pikiran orang yang masih hidup dan keberadaan orang mati, biarkan mereka yang ada terus ada, biarkan mereka yang akan menghilang, berhenti. Haizi melambaikan tangannya dan riak biru bergema di sekitar Dao Yi. Ketika Wang Lin mendekat, dia merasa seperti telah memasuki pasir cepat. Mata Wang Lin menyala dan sejumlah besar benang hitam menyebar dari tubuhnya ke arah Dao Yi. Benang hitam ini menembus riak dan berubah menjadi tubuh Wang Lin sebelum Dao Yi. Dalam kegilaan Dao Yi, dia ingin mati-matian melawan, tetapi kutukan leluhurnya telah meletus sepenuhnya. Saat dia hendak menggunakan mantra, mantra itu runtuh dan tubuhnya semakin membusuk. Dia menjerit menyedihkan ketika Wang Lin muncul di depannya. Kaki Wang Lin mendarat di dadanya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk berjuang. Kamu bertempur ketika kamu ingin bertempur dan berhenti ketika kamu ingin berhenti. Bagaimana hal bisa berjalan seperti yang Anda inginkan? Dao Yi ini menyerang saya lebih dulu. Jika Anda ingin saya berhenti, Anda harus membayar harganya.
Wang Lin memiliki satu kaki di atas Daoyi dan dengan tenang menatap Jiu Di yang masuk dengan cepat. Ekspresi Jiu Di suram dan dia berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan seiring waktu berlalu, kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi ganas. Jiu Di menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang kamu inginkan? Kaki kanan Wang Lin mengerahkan sedikit kekuatan pada tubuh Daoyi dan gas hitam menyebar lebih banyak. Stimulasi ini menyebabkan kegilaan Daoyi menyebar dan dia mengalami rasa sakit yang tajam yang belum pernah dia rasakan bersamaan dengan perasaan dipermalukan karena diinjak oleh Wang Lin. Mata Wang Lin melintas dalam jumlah yang tidak terdeteksi dan dia berkata, "Aku ingin bayi tengkorak itu." Jiu Di mengerutkan kening. "Daoyi, beri aku tengkorak itu dan kamu bisa pergi." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia memegang inisiatif. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Daoyi. Lagi pula, dia mampu mengendalikan situasi karena semua Grand Empyrean dipengaruhi oleh kutukan leluhur, bukan karena kekuatannya membiarkannya mengabaikan segalanya. Daoyi menatap Wang Lin seolah-olah dia akan menghafal penampilan Wang Lin. "Daoyi, berikan itu padanya." Jiu Di mendengus dingin. Daoyi tahu dia tidak punya banyak waktu. Dengan luka saat ini, sudah akan sulit baginya untuk menghilangkan kutukan leluhur. Jika itu ditunda lagi, maka bahkan jika ia menyingkirkan kutukan, budidayanya akan rusak terlalu banyak. Dengan lolongan, saat kaki kanan Wang Lin melonggarkan, tangan kanannya mencapai kekosongan dan mengeluarkan tengkorak seukuran kepalan tangan. Daoyi melepaskan tengkorak di tangannya dan kemudian menyerbu ke langit. Dia memecahkan kekosongan dan menghilang tanpa jejak. Tengkorak ini terlihat seperti bayi dan dipenuhi aura kematian. Perasaan itu tampaknya menyatu dengan kekosongan dan melonjak ke segala arah. Perasaan akrab jelas muncul di hati Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan tengkorak itu terbang ke arah dirinya sendiri. Dia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Setelah menerima tengkorak itu, Wang Lin mundur kembali ke samping kepala leluhur celestial. Orang gila itu masih koma di kepala. "Wang Lin, klan Dao Wang dan aku menyusun rencana ini, namun orang dengan panen terbesar adalah kamu. Orang tua ini akan mengingat ini. Tinggalkan tempat ini, dan Anda lebih baik menjadi Grand Empyrean sesegera mungkin. Jika tidak, begitu pria tua ini menyingkirkan kutukan, Anda harus memberi saya akun untuk masalah ini." Jiu Di memandang Wang Lin. "Dan kamu, Gemini, jika Daoyi tidak pulih dan kita berperang dengan klan kuno, maka Anda dapat menonton darah aliran klan langit saya. Sekte ungu yang Anda tidak akan melarikan diri sendirian." Orang tua ini awalnya punya rencana bagus. "Saya akan membiarkan semua Grand Empyreans membagi peninggalan leluhur celestial sehingga kami bisa menjadi lebih kuat. Untuk membuatnya sehingga tidak akan ada lagi Kaisar Langit. Tapi karena kamu, semua ini berubah. Kamu harus menanggung konsekuensi dari masalah ini." Jiu Di mencibir. Gemini diam-diam merenung dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit kebingungan dan komplikasi di matanya. Wang Lin meminta maaf dalam hatinya. Dia memandang Grand Empyrean Gemini dan membuat keputusan di dalam hatinya. "Aku berutang banyak pada Grand Empyrean Gemini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikan perang antara klan kuno dan klan celestial untuk membuatnya jadi dia tidak menyesali keputusannya hari ini." Grand Empyrean Gemini diam-diam merenung sebentar dan kemudian dengan dingin berkata, "Karena saya telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan lebih banyak." "Bagus, bagus." Jiu Di mulai tertawa. Matanya berubah dingin saat dia memandang Wang Lin. "Orang tua ini bisa membiarkanmu mengambil kepala leluhur celestial, tetapi kamu tidak bisa mengambil Lian Daofei. Hal ini tidak bisa dibicarakan. Ambil kepala dan pergi." Orang tua ini sudah mundur. Jika Anda masih ingin keras kepala untuk membawanya pergi,
maka pria tua ini akan berhenti menekan kutukan leluhur. Saya akan mengambil risiko pemulihan yang sulit di masa depan untuk membuat Anda tetap tinggal. Gemini, Anda dapat membantunya mendapatkan kepala leluhur celestial, tetapi sekarang Kaisar Langit sudah mati dan kepala leluhur celestial rusak. Anda harus tahu peran Lian Daofei di tempat ini, kata Jiu di perlahan. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi pupilnya menyusut. Gemini diam-diam merenung sebentar dan kemudian menatap Wang Lin. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei. Episode ke-114, dengan judul Orang di Song menyebarkan ke sunset. Langsung ke dalam alurnya. Kalau saja Jiu bertanya, dia bisa mengabaikannya. Dia datang ke istana untuk menyelamatkan orang gila, bagaimana dia bisa menyerah hanya karena ancaman Jiu Di? Dan Wang Lin tidak percaya bahwa Jiu Di akan berhenti menekan kutukan leluhur dengan mengorbankan pemulihan yang sangat sulit. Namun, Wang Lin tidak bisa mengabaikan kata-kata Gemini. Dalam hatinya, dia sudah berhutang pada Gemini. Karena dia juga bertanya, Wang Lin harus merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berkata dengan susah payah, beri aku alasan. Dia tidak menatap Jiu Di, tetapi pada Grand Empyrean Gemini. Kaisar Langit telah jatuh. Lian Daofei sangat penting bagi klan Celestial. Gemini menghela nafas dan menatap Wang Lin. Wang Lin, Lian Daofei harus ditinggalkan. Orang yang berbicara adalah Haizi, yang diam. Dia menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, tempat ini adalah istana terlarang. Meskipun telah runtuh, ia akan pulih dengan sendirinya. Di klan Celestial, istana terlarang sangat penting karena kepala leluhur Celestial ada di sini. Kepala leluhur Celestial digunakan untuk menekan 72 roh klan langit. Karena kepala inilah 72 roh tetap tersegel. Setelah kepala rusak, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan roh-roh yang masih hidup. Bahkan mereka yang sudah mati akan kembali ke kehampaan begitu penindasan hilang. Pada saat itu, seluruh klan langit akan mengalami kekacauan dan benua akan runtuh dan menghilang. Seluruh klan langit akan menghadapi bencana. Menurut rencana klan saya sebelumnya, kami tidak ingin menghancurkan klan langit, jadi setelah membagi kepala, kami akan memilih satu orang untuk tidur di sini. Orang itu akan menggantikan kepala leluhur Celestial dan menjadi keberadaan yang akan menekan 72 roh. Orang yang kami pilih adalah Lian Daofei. Dia membawa garis keturunan leluhur Celestial dan telah mewarisi bagian dari budidaya leluhur Celestial. Klan saya juga menanam benih dalam dirinya selama bertahun-tahun. Setelah diaktifkan, ia akan menjadi Grand Empyrean karena warisan leluhur surgawi yang ia serap. Dengan budidaya Grand Empyrean dan mantra rahasia klan saya, efek penindasan dapat dibuat. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak dapat membawanya. Jika Anda mencoba untuk mengambilnya dengan paksa, maka saya harus menghentikan Anda juga, kata Haizi dengan lembut. Gemini menghela nafas ketika melihat Wang Lin dan berbicara untuk kedua kalinya. Wang Lin meninggalkan Lian Daofei di sini. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, dia akan tetap di sini dan menekan 72 arwah. Petik 2. Jiu Di dengan dingin melihat ini dan tidak berbicara. Wang Lin diam-diam merenungkan dan menatap orang gila yang berbaring di kepala leluhur Celestial. Dia tidak ragu ketika kamu berbicara. Aku akan menyerahkan kepala leluhur Celestial dan hanya mengambil Lian Daofei. Menyerah. Bahkan jika kepala leluhur Celestial ditempatkan kembali, itu tidak bisa memainkan peran penindasan karena telah dibuka oleh Kaisar Langit. Kekuatan di dalamnya sudah tersebar dan tidak ada pemain yang bisa digunakan untuk menekan roh. Jiu Di mendengus dingin. Wajah Wang Lin segera berubah pucat dan matanya dipenuhi dengan perjuangan dan komplikasi. Kata-kata mereka sederhana dan tidak banyak yang dipikirkan. Wang Lin tahu itu adalah kebenaran. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei di sini.
Ini adalah ketiga kalinya Gemini mengatakan ini. Waktu perlahan berlalu dan perjuangan Wang Lin memicu gelombang besar di hatinya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tidak bisa mengambil orang gila itu dengan paksa. Grand Empyrean Gemini akan menghentikannya, dan Jiudi akan bertindak juga. Bersama dengan Haizi, Wang Lin tidak bisa membawa orang gila itu pergi bersama mereka bertiga bergabung. Terlebih lagi, mengambil orang gila itu akan menyebabkan klan Celestial berada dalam kekacauan. Wang Lin tidak peduli, tapi itu akan mempengaruhi Grand Empyrean Gemini, yang telah banyak membantunya, The Purple yang Sek bahkan mungkin dihancurkan. Sementara merenung dalam diam, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menatap orang gila yang tak sadarkan diri itu dan perlahan-lahan menutup matanya. Gila, ketika aku, Wang Lin, kembali ke istana kekaisaran, itu akan terjadi ketika aku menyelamatkanmu. Aku bersumpah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan memasukkan kepala nenek moyang surgawi ke ruang penyimpanannya. Tiba-tiba dia mendongak. Jiudi, kamu tidak perlu menemukanku. Saya akan kembali di masa depan. Setelah Wang Lin berbicara, dia terbang ke langit dan tidak melihat ke belakang. Meninggalkan orang gila di belakang membuat hatinya pedih. Dia telah mendapatkan yang terbaik dalam perjalanan ke istana kekaisaran. Dia telah memperoleh bagian dari warisan leluhur celestial, memperoleh kepala leluhur celestial, dan bahkan memadatkan garis besar matahari Grand Empyrean-nya. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengambil orang gila itu. Jika ada pilihan, Wang Lin akan mengembalikan semua kekayaan ini untuk membawa orang gila itu pergi, tetapi semua ini sudah diputuskan sejak awal. Dengan ramalan nenek moyang Dao Wang, dia bahkan mungkin melihat Kaisar Surgawi memiliki orang gila, mungkin itu adalah bagian dari rencana, tapi itu rusak oleh saya. Bahkan penghancuran diri Kaisar Surgawi dan kutukan leluhur yang dibagikan oleh 4 Grand Empyreans kemungkinan diramalkan oleh leluhur klan Dao Wang. Tapi dia tidak memberitahu mereka, juga tidak mencoba menghentikannya. Mungkin dia melakukannya untuk anggota klan dari generasi ini, Haizi, semua untuk menghilangkan amarahku terhadap klannya, hanya apa yang dia lihat untuk membuatnya begitu baik padaku. Apakah itu karena dalam pikirannya, keberadaanku adalah lebih menakutkan daripada Grand Empyrean? Wang Lin memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh jenius dari klan Dao Wang di Sekte Jiwa Hebat. Semua yang terhormat, yang digunakan suara itu. Grand Empyrean Gemini memandang Lian Daofei, yang sedang koma, dan mendesah. Dia mengikuti Wang Lin ke kejauhan. Setelah Wang Lin keluar dari langit yang rusak dari istana terlarang, dia tidak tahan dan melihat ke bawah. Dia melihat Haizi menggunakan mantra klannya. Orang gila yang tak sadar melepaskan cahaya keemasan terang. Saat cahaya keemasan menyebar, matahari keemasan mengelilingi orang gila itu. Saat cahaya keemasan menyebar, Wang Lin merasakan fluktuasi Grand Empyrean menyebar dari tubuhnya. Kekuatan Grand Empyrean ini bukan garis besar seperti matahari Grand Empyrean Wang Lin, tetapi matahari yang sepenuhnya terbentuk. Lian Daofei menjadi Grand Empyrean kelima dari klan Celestial setelah Kaisar Langit jatuh. Namun, Grand Empyrean kelima akan tidur selamanya dan tidak pernah bangun. Tujuan dari keberadaannya adalah untuk menggantikan kepala leluhur surgawi untuk menekan 72 roh. Wang Lin menatap orang gila itu dan melihatnya berubah menjadi gunung saat matahari keemasan menyelimuti tubuhnya. Gunung ini benar-benar keemasan dan melesat ke awan. Ketika puncak gunung muncul, bumi yang rusak mulai pulih, tetapi bukannya 9 gunung sebelumnya, hanya ada gunung emas ini. Langit juga pulih dan seluruh dunia akhirnya pulih. Tatapan Wang Lin bertahan di gunung emas untuk sesaat lebih lama sebelum dia berbalik. Dia ingat sumpah yang dia buat dan tiba-tiba pergi. Setelah meninggalkan istana terlarang dan memasuki istana yang runtuh,
Wang Lin melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di istana kekaisaran di kota leluhur. Istana kekaisaran hancur berantakan, dan sekilas, hanya patung itu yang berdiri di sana sendirian. Patung itu adalah milik leluhur celestial. Dia menatap langit dengan tangan terbuka seolah-olah dia sedang membaca mantra. Wang Lin menatap patung itu dan merenung dalam diam. Riak bergema di sampingnya dan Grand Empyrean Gemini berjalan keluar. Era leluhur celestial telah berakhir dan perlindungannya hilang. Mulai sekarang, klan surgawi tidak akan lagi memiliki garis keturunan kaisar surgawi. Grand Empyrean Gemini memandangi patung itu dan mendesah. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih. Ini adalah janjiku padamu, meskipun biayanya sangat tinggi, tapi aku harus berterima kasih karena telah memilihku ketika aku hanya 2 gadis kecil." Gemini perlahan berkata, "Kamu memang tidak bisa membawa Lian Daofei pergi, kuharap kamu mengerti, lagi pula, aku milik klan Celestial dan kamu milik klan kuno." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia berbalik untuk melihat Grand Empyrean Gemini. Adapun bagaimana dia bisa melihat melalui identitasnya, Wang Lin tidak bertanya atau mencoba menutupinya. "Terima kasih," Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empyrean Gemini. "Saya telah mendapatkan mata leluhur celestial, jadi sekarang saya akan kembali ke sekte yang ungu. Bagaimana dengan kamu? Akankah kamu pergi atau kembali bersamaku ke Purple Yang Sect?" Petik 2. Wang Lin melihat ke arah benua timur sebelum dia berkata, "Aku ingin kembali ke sekte jiwa besar, lalu tinggalkan klan langit." Grand Empyrean Gemini diam-diam merenung sejenak dan kemudian menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah membantumu itu benar atau salah." Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian cahaya ungu menyebar dari tubuhnya. Dia berpisah kembali menjadi 2 gadis kecil. Mereka kembali menatap Wang Lin dengan senyum polos mereka dan melambaikan tangan pada Wang Lin saat mereka terbang ke langit. "Wawa, setelah kita kembali, aku akan tidur. Saya sangat lelah. Han, ketika kita kembali, bagaimana kalau kita pertama kali melihat apakah Little Wolf telah taat sebelum kita beristirahat?" "Oke, ayo kita lakukan itu." Suara renyah dan lembut dari kedua gadis kecil itu bergema seperti bel. Wang Lin memandangi 2 gadis kecil yang terbang menjauh dan bergumam, "Terima kasih semuanya." Wang Lin memejamkan mata dan kemudian membukanya kembali setelah lama sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak melihat bahwa di reruntuhan istana di belakangnya, Haizi diam-diam melihat punggungnya dengan ekspresi murung saat dia menghilang. "Haizi, ayo pergi." Di belakang Haizi, Jiudi berjalan keluar dengan ekspresi lelah. Tubuhnya tertutup gas hitam dan dia hampir tidak bisa lagi menekan kutukan leluhur. "Saya tidak menyalahkan Anda karena tidak menghentikannya, anak itu luar biasa, saya sudah tua, dan itu akan membantu Anda jika klan Anda memiliki ikatan dengan dia." Jiudi, yang dikelilingi oleh gas Hitam, memandang Haizi dengan tatapan yang baik dan menyayanginya. Episode ke-115, dengan judul Permohonan dari Zaman Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Penghancuran istana kekaisaran dan jatuhnya kaisar surgawi tidak menyebar karena penindasan dari Jiudi. Istana yang hancur kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kaisar surga pergi ke budidaya pintu tertutup sekali lagi. Kaisar surgawi generasi ini, Lian Daozhen, sering pergi ke budidaya pintu tertutup, dan zaman selalu tidak pasti. Seluruh klan langit tidak terlalu memikirkannya. Wu Feng kembali ke benua utara dan segera menyegel dirinya di gletser tak pernah luntur. Dia diam-diam mengusir kutukan leluhur di dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyerang setelah terkena kutukan leluhur, jadi dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada Dao Yi dan Jiudi. Selain itu, dia telah mendapatkan telinga leluhur celestial. Begitu ia mengusir kutukan leluhur dan menghaluskan telinga,
tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Daoyi menyeret tubuhnya yang dimutilasi kembali ke Daoyi Sekte sambil menahan rasa sakit yang intens dan menekan penghinaan di hatinya. Dia segera memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Namun, kutukan leluhur telah sepenuhnya meletus di tubuhnya dan tidak bisa diusir begitu saja. Namun, Daoyi adalah Grand Empyrean dan tidak sesederhana seperti yang dia lihat di permukaan. Gemini pernah memanggilnya, pria topeng palsu. Untuk mengusir kutukan leluhur tanpa mempengaruhi kultivasinya nanti, dia mengumpulkan semua Empyrean Exalt dan beberapa Ascendan Empyreans. Dia juga memanggil banyak Golden Exalt dan memaksa kutukan untuk dibagi di antara semua orang. Kutukan leluhur sangat kuat, sehingga Golden Exalt langsung mati setelah menyentuhnya. Bahkan Empyrean Exalt segera mengeluarkan lolongan yang menyedihkan ketika tubuh mereka mulai membusuk. Meskipun mereka bisa bertahan sedikit lebih lama, hasil akhirnya masih mati. Hanya Ascendan Empyreans yang bisa bertahan berkat kultivasi mereka yang kuat, tetapi harganya masih besar. Setelah semua Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans di bawah Daoyi telah membantu menanggung kutukan, Daoyi mencari pembudidaya langkah ketiga seperti orang gila. Bahkan jika mereka hanya bisa membantunya menanggung kutukan, itu akan sangat menguntungkannya. Metode kejam ini untuk berbagi beban kutukan leluhur membuat Daoyi Sekte hampir menjadi sekte mati. Jiudi membawa Haizi kembali ke Gunung Kaisar dan segera pergi ke budidaya pintu tertutup. Dia kuat, jadi dia perlahan bisa menghilangkan kutukan sendiri. Selain itu, dengan bantuan Haizi, kekuatan kutukan leluhur secara bertahap akan menghilang seiring waktu. Hanya Grand Empyrean Gemini yang tidak terpengaruh oleh kutukan karena mereka tidak serakah. Dua gadis kecil pergi ke budidaya pintu tertutup setelah mereka kembali untuk bergabung dengan mata leluhur celestial. Begitu mereka keluar, mereka akan dapat membalikkan kelemahan yang disebabkan oleh kecelakaan dalam reinkarnasi mereka. Klan Celestial masih memiliki 5 Grand Empyreans, tetapi Grand Empyrean kelima hanya tidur di ruang di bawah istana. Dia telah berubah menjadi gunung emas dan menekan 72 arwah di 72 benua. Di bawah gunung ini, orang gila itu masih belum bangun, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan Wang Lin berikutnya. Setengah tahun kemudian, benua timur Klan Langit, benua surgawi Banteng. Benua surgawi Banteng yang dulunya tertutup gunung telah kehilangan banyak hal selama perang melawan benua iblis hijau. Ini menyebabkan lanskap benua surgawi surga berubah. Namun, struktur kekuatan benua tidak banyak berubah. Sekte jiwa hebat dan sekte Guiyi masih yang terkuat, dengan banyak sekte kecil di bawahnya. Para murid yang telah dikirim ke kota leluhur telah kembali ke sekte mereka. Mereka semua memperoleh kekayaan mereka sendiri dan akan menjadi masa depan sekte mereka. Sekte jiwa hebat. Setelah Wang Lin pergi, Green Bull terhormat telah pergi ke budidaya pintu tertutup, tidak peduli tentang hal-hal duniawi. Masalah-masalah sekte diserahkan kepada para penatua, tetapi ia menetapkan kondisi apapun. Gunung yang diberikan kepada Wang Lin harus dilestarikan dan dibuat menjadi tanah terlarang yang tidak akan dimasuki orang lain. Banyak orang bingung tentang ini. Ketika Wang Lin menjadi terkenal dalam persidangan Empyrean dan desas-desus menyebar Empyrean Ascendan berambut putih, orang-orang dari sekte jiwa hebat bingung. Mereka perlahan-lahan menemukan melalui berbagai petunjuk bahwa Wang Lin memang adalah bangsawan Empyrean berambut putih. Mereka samar-samar mengerti arti dari tindakan yang terhormat Green Bull. Yan Luan, seorang penatua masa lalu, sekarang memegang posisi tinggi dalam sekte dan dapat memutuskan beberapa hal penting. Dia bisa saja bergerak dari gunungnya dan pergi ke kedalaman sekte jiwa hebat untuk gua yang lebih baik. Tapi dia tidak pernah pergi. Di puncak gunungnya, dia bisa melihat gua Wang Lin di kejauhan. Setiap kali dia mengingat masa lalu,
dia akan berdiri di puncak gunung dan diam-diam merenungkan saat dia melihat Gunung Wanglin. Fan Sanmeng dan Fan Sanlu masih menjadi muridnya. Keluhan pribadinya dengan Wang Lin telah diselesaikan. Bertahun-tahun telah berlalu, cukup waktu untuk dilupakan. Di Sekte Jiwa Hebat, ada satu penatua lagi. Namanya adalah Duking. Tubuhnya bukan terbuat dari daging dan darah, tetapi sepotong kayu. Setelah jiwa asalnya terkondensasi di dalam kayu, ia berhasil masuk ke tubuhnya. Dia secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia Green Bull sebagai penatua tanpa tingkat kultivasi seorang penatua. Hidupnya sangat nyaman, jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu. Ketika matahari terbit dan matahari terbenam yang tak terhitung jumlahnya berlalu, Sekte Jiwa Besar tampaknya tidak banyak berubah, seperti benua surgawi Banteng. Gunung-gunung itu masih pegunungan yang sama dan paviliun-paviliunnya masih sama dengan sebelumnya. Wang Lin berdiri di luar Sekte Jiwa Hebat dan memandang sekte yang dikenalinya. Ketika dia pertama kali tiba di sini, dia hanya memiliki pemahaman yang samar tentang Sekte Jiwa Hebat. Dia perlahan berpikir bahwa dia telah mendapatkan pemahaman tentang sekte sampai dia pergi dan mengalami banyak hal. Akhirnya, di Istana Kekaisaran jauh dari Sekte Jiwa Hebat, ia menemukan koneksi ke Sekte Jiwa Hebat. Dia akhirnya tahu bahwa bahkan sekarang, masih ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang Sekte Jiwa Hebat. Klan Dao Wang, seorang jenius yang tidak ada yang bisa melampaui, leluhur Sekte Jiwa Hebat ini, mungkin dia sudah mati atau mungkin dia tidak mati, tapi rencananya membentang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia meramalkan peristiwa hari ini saat itu. Dia telah bersekongkol melawan semua orang. Di matanya, semua orang adalah bidak. Pada akhirnya, rencananya melepaskan segel pada klannya dan menyebabkan garis keturunan Kaisar Surgawi menghilang. Untuk membiarkan anggota klan terakhirnya mendapatkan kebebasan. Wang Lin menatap Sekte Jiwa Hebat dan memiliki ekspresi yang rumit. Dia telah datang ke benua astral abadi yang lama, tetapi baru sekarang dia tahu bahwa benua surgawi yang terpencil bahwa semua orang kuat memandang rendah memiliki rahasia tersembunyi yang dapat dilacak hingga bertahun-tahun yang lalu. Dengan menghela nafas, Wang Lin melangkah menuju Great Soul Sect. Level kultivasinya saat ini jauh di atas estim Green Bull dan semua anggota Great Soul Sekte, jadi tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Dalam Sekte Jiwa Hebat, Wang Lin melihat Duking dan Yan Luan, yang berdiri di atas gunung dengan gaun merah berapi-api. Dia juga melihat Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Wang Lin tidak berhenti dan berjalan ke kedalaman Sekte Jiwa Hebat. Dia pergi ke paviliun Kitab Suci Jiwa yang telah dia datangi saat itu. Paviliun Kitab Suci Jiwa ini harus dibuka oleh Yang Mulia Green Bull waktu itu. Namun, sekarang, dengan satu langkah, Wang Lin sudah berdiri di luar paviliun Kitab Suci Jiwa. Ini adalah paviliun 7 lantai yang ditutupi oleh lapisan tipis kabut. Di luar paviliun adalah 2 status binatang besar yang sangat mirip kehidupan. Gerbang paviliun ditutup dan sunyi. Ada 3 kata besar di atas gerbang. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Paviliun ini terlihat seperti memiliki 7 lantai, tetapi sebenarnya, ada lantai 8, ke-9, dan bahkan lantai 10. Green Bull yang terhormat mengatakan bahwa bahkan dia tidak bisa memasuki lantai 10. Disitulah leluhur lama Sekte Jiwa Agung dibaringkan untuk beristirahat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap bagian atas paviliun. Dia datang mencari jawaban, untuk apa yang jenius dari klan Dao Wang tinggalkan padanya. Mendorong membuka pintu yang tertutup, Wang Lin masuk. Dia akrab dengan tempat ini, dan dia dengan tenang berjalan menaiki tangga. Suara berderit bergema di dalam paviliun yang tenang. Wang Lin berjalan ke lantai 2, lantai 3, sampai ke lantai 8, yang berhasil dia raih sebelumnya. Tidak perlu Wang Lin untuk melanggar batasan di sini, mereka tersebar saat dia berjalan.
Melihat tangga ke lantai 9, Wang Lin perlahan naik. Ada beberapa batu giok mengambang di sana. Mereka berisi mantra terbesar sekte jiwa hebat. Mantra ilusi berlapis-lapis lengkap yang diinginkan Wang Lin ada di sini. Tatapannya disapu oleh batu giok satu persatu. Wang Lin melihat semuanya di dalam dan kemudian berjalan menuju tangga kuno tidak jauh dari sana. Tempat ini mengarah ke lantai 10. Sebanyak 13 langkah. Wang Lin mengangkat kakinya dan naik langkah demi langkah. Dia tiba di puncak paviliun kitab suci jiwa, lantai 10. Saat dia memasuki lantai 10, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya merenung dalam waktu lama. Dia melihat ke dalam dengan perasaan yang rumit untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menghela nafas. Jadi ternyata ini adalah apa yang kamu tinggalkan padaku, dan sesuatu yang kamu harus membuat saya datang ke sini untuk melihat, jenius Dao Wang Clan. Masalah kamu menggunakan saya seperti saya katakan Hai Zi dihapuskan. Wang Lin tidak bisa melihat lantai ke-10 tetapi berbalik dan pergi. Setelah Wang Lin pergi, adegan lengkap lantai 10 terungkap. Lantai ke-10 tidak besar, hanya 100 kaki ruang. Ada sebuah patung dan kerangka di dalamnya. Patung itu milik seorang pria. Dia berdiri di sana, melihat ke bawah, dan matanya tampak mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia memberikan tekanan tanpa marah dan dengan dingin menatap kerangka di depannya. Kerangka itu berlutut di depan patung dengan ekspresi kesakitan dan memohon. Ada celah di kepalanya, tapi tidak ada otak, ada lubang di dadanya, tapi tidak ada hati di dalam. Tangannya terangkat ke rambut. Di tangan kirinya ada otaknya yang layu dan di tangan kanannya ada jantungnya yang tak berdetak. Dia melihat patung itu seolah-olah dia meminta pengampunan dan telah berlutut di sana selama bertahun-tahun. Ini bukan kerangka biasa, tapi penjara bagi jiwa pria itu. Jiwa ini berdoa untuk pengampunan. Patung itu milik Wang Lin. Tengkorak itu adalah leluhur tua jiwa sekte besar, jenius Dao Wang. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.